You're applying to be an expendable? You read through the paperwork. Yeah. Film ini cukup nakal dengan berbagai macam eksplorasi yang ingin dimasukkan. Tapi buat gua, film ini berasa tumpang tindihnya. Langsung aja, gua mau bilang secara cerita, film ini jauh tidak lebih baik dari film yang pernah sang sutradara buat. Tapi buat film awal tahun, boleh dibilang film ini cukup lebih baik dari film-film yang sedang tayang. Khususnya film Indonesia. But I was expendable. So getting dumped and burned was my great gift to mankind. Banyak yang bilang bahwa ini adalah salah satu film yang bakalan mendapatkan Oscar. Tapi buat gua, karena gua kurang paham dengan hal itu, jadi gua nggak mau terlalu sotoy buat ngebahasnya. Ataupun berpendapat akan hal itu. I don't like you. Secara alur, boleh dibilang film ini cukup rumit. Tapi kalau pas nonton, dilepasin aja tanpa berekspektasi apa-apa. Itu jauh lebih baik. Supaya pas menonton tetap berasa menyenangkan. Biar filmnya aja berasa gelas kepenuhan dan tumpah-tumpah. Tapi sebagai penonton, coba kosongkan gelasnya. Buat bisa mencoba untuk mencerna supaya enak untuk dinikmatin. Apalagi mengacu dengan konsep penceritaan yang menurut gua bisa semuanya dimasukin tanpa adanya batasan tertentu. Hi, Mickey. How you doing? Are you experiencing any vertigo, nausea, or dizziness? Robert Pattinson berperan sebagai Mickey Barnes, seorang pekerja kelas rendah yang direkrut untuk misi kolonisasi ke sebuah planet. Tugasnya sederhana, tapi cukup kejam. Melakukan pekerjaan paling berbahaya yang kemungkinan besar akan membunuhnya. Namun, setiap kali ia mati, tubuhnya dicetak ulang. Dan ingatannya dimasukin ke dalam sebuah cloningan yang baru. Dari sini aja kita udah bisa kebayang isu apa yang diangkat pada film ini. Apalagi kalau bukan masalah eksploitasi. What she sees in me, I got no idea. I'm just grateful. Hidup berkali-kali demi pemuas eksperimen. Kalau dibayangin cukup sangat menyeramkan jika itu terjadi. Teknologi yang seharusnya menyelamatkan manusia justru digunakan untuk memperbudak mereka sendiri. The painkiller's not working. I think the dose was too high. Who cares? He's gonna be dead in 10 minutes. Film ini penuh dengan berbagai macam daya imajinasi yang cukup liar. Salah satunya dari penggambaran planet itu sendiri. Planet itu bisa dibilang merupakan sebuah tempat yang tidak bersahabat, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan diskriminasi sebuah kalangan. Sebuah imajinasi yang dibuat, tapi khususnya sama seperti peradaban yang ada di bumi. Sejauh apapun pindah, jika manusianya masih sama, maka hal yang akan terjadi itu juga akan kemungkinan sama. Nah, di film ini tuh digambarin hal tersebut. Sebuah perpindahan dari bumi ke planet lain yang pada dasarnya perpindahan itu hanya merupakan perpindahan yang semu. Pada akhirnya, semua hal yang terjadi itu akan sama aja. Once you die, you print a new version of your body. What's it feel like to die? Cerita pada film ini boleh dibilang cukup sangat berkembang. Ketika si Mickey 18 tidak sengaja dikloning sebelum waktunya, membuat Mickey 17 takut kehilangan eksistensinya. Dari sini aja kita udah bisa dapat bahan masalah ketidaksempurnaan dan ingin selalu mendapatkan sesuatu yang lebih. Dan satu lagi, human error itu ada walaupun kita merasa expert nih ataupun paham dengan apa yang kita perbuat. Tapi kegagalan itu akan terus menghantui. I don't like you. But I'm you. I'm gonna kill you. Dalam film ini terjadi konflik ketika Mickey 17 masih hidup di saat Mickey 18 diciptakan yang bertentangan dengan aturan dilarangnya eksistensi beberapa versi cloning sekaligus. Nah, film ini juga menyinggung tentang politik yang terjadi. Film ini juga menceritakan tentang sebuah politik yang gagal melalui karakter Kenneth Marshall. Selain itu, film ini juga banyak menyindir sesuatu hal, walaupun secara pendekatan enggak gitu frontal. Walaupun satir, tetap aja yang namanya nyindir ya nyindir aja. Selain itu, film ini juga menggambarkan sebuah ketidakpastian yang diberikan oleh seorang pemimpin atas apa yang sedang dikerjakan atau yang dijanjikan. Boleh dibilang, film ini cukup provokatif nih secara naskahnya. Bong juga dikenal sebagai sutradara yang cukup suka melakukan sindiran tajam terhadap fenomena sosial. Sebelum Parasite, dia berhasil menyindir kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Dan ditambah lagi, siapa sih yang saat ini nggak tahu sang sutradara satu ini? Pasti semua PH atau pemilik modal banyak menyerahkan segala sesuatunya ke sutradaranya.
Tapi permasalahannya adalah terlalu banyak mengangkat sebuah problematika, maka apa yang dihasilkan juga berasa tumpang tindih. Ini yang terjadi pada filmnya. Mana momen yang sedang dibangun dan sekejap kemudian momen itu sudah berubah menjadi narasi yang berbeda lagi. Nah, jadi tuh berasa kayak tumpang tindih, satu belum selesai, satu lagi udah masuk gitu. Tapi ini adalah sebuah alur yang memang pada dasarnya film Korea itu lakukan. Jadi nggak ada nih batasan-batasan untuk selesai dulu satu, lanjut lagi ke yang lain. Nah, itu kayaknya menjadi suatu hal yang lumrah gitu. Cuman, hal tersebut cukup membuat plot utama dari film ini terasa kabur. Karena terlalu banyak membagi cerita tersebut dan unsur kemewahannya cukup hilang. Itu menurut gua. So getting dumped and burned was my great gift to mankind. Kalau ngomongin masalah konsep mati, hidup, terus mati lagi, hidup lagi, itu kita sering jumpai melalui perumpamaan kucing yang punya nyawanya 9, jatuh hidup lagi, begitu seterusnya. Mungkin film ini juga bisa digambarkan melalui perumpamaan hal tersebut. Dibilang jadi unik nggak juga, malah boleh dibilang menyeramkan. Karena kematian dari Mickey sendiri bisa dibilang cukup menyeramkan, walaupun pada awalnya terbunuh karena kelalaian. Tapi semakin berjalannya proses kematian itu semakin mengerikan, semakin membuat pertanyaan apa arti keberadaannya di sana. Karena semakin hari semakin terasa tidak manusiawi. Kalau ngomongin secara kualitas film, ini jauh cukup baik karena banyak aspek yang difungsikan untuk menambah kesan dramatis dan kesan high-tech-nya. Ditambah lagi, secara pengkarakteran, Robert Pattinson cukup baik memerankan karakternya yang secara langsung memainkan dua karakter sekaligus. Dan yang terpenting, dia bisa keluar dari zona film-film sebelumnya. Itu yang menurut gue cukup jauh lebih baik. Dan dia juga bisa mengembangkan sebuah karakter ataupun hal-hal yang bersifat keegoan. Jadi banyak hal yang bisa dimainkan oleh si Robert Pattinson ini di film ini. Nah, menurut gua, dia cukup berhasil dalam memerankan karakternya. Dengan banyaknya campuran, film ini secara tidak langsung juga memberikan sebuah kritikan sosial yang cukup nyeleneh. Dan yang paling penting, walaupun ini berangkat dari sebuah novel, untuk menonton film ini, kalian nggak perlu banget untuk membaca bukunya terlebih dahulu. Tapi, kalau misalkan setelah menonton, kalian perlu banget buat ngebacanya, itu terserah kalian. Kalau boleh jujur, gua sendiri belum pernah baca bukunya. Tapi sekali lagi, ini hanyalah sebuah pendapat pribadi gue ketika menonton film ini. Menonton film itu adalah sebuah selera, jadi terserah kalian mau berpendapat seperti apa. This is so exciting! Are you afraid to die? This time I wasn't scared.